Selamat datang di channel Pemuja Malam. Jangan lupa like, share, and subscribe ya. Terima kasih. Chapter 4 tidak ada satupun orang yang percaya kepadanya. Zain menghela nafas dan segera melepaskan cekalan tangannya pada Talita. Pria itu ganti merangkulkan lengannya ke pundak Talita. Dan membimbing gadis itu untuk masuk ke dalam rumah besar keluarga Hale. Talita dan Zain baru masuk ke ruang tengah. Saat Mom Bele terlihat turun dari tangga langsung melempar tatapan marah ke arah Talita. Ada apa ini sebenarnya? Kenapa semua orang marah pada Talita? Mom, Talita hendak menghambur ke pelukan Mom Bele. Karena Talita amat sangat merindukan Mom sambungnya tersebut. Namun yang terjadi, Mom Bele malah langsung mendelik ke arah Talita. Dan mencecarnya dengan berbagai pertanyaan. Kau dari mana, Talia? Kemarin kau bilang pada Mom. Kalau kau ingin pergi bersama teman-teman kampusmu, lalu kau juga bilang pada Mom kalau kau sudah minta izin pada Zain. Tapi kau tidak pernah minta izin pada Zain dan Mom sudah menghubungi teman-temanmu. Tidak ada kegiatan apapun di luar kota. Apa kau sudah membohongi Mom habis-habisan? Cecar Mom Bele yang sepertinya marah sekali pada Talia. Dan bukan pada Talita. Talita tidak tahu, Mom. Talita baru tiba dari Paris hari ini. Dan Mom serta Zain sudah menuduh Talita yang bukan-bukan. Sangga Talita cepat berusaha membela diri. Apa kau baru saja mengaku sebagai Talita? Tanya Mom Bele dengan raut wajah tidak percaya. Ini memang Talita, Mom. Sahut Talita bersikeras. Kau pikir Mom akan percaya begitu saja kepadamu? Kau sudah berbohong tentang banyak hal kemarin. Apa sekarang kau masih ingin menambah kebohonganmu? Cecar Mom Bele yang emosinya sudah naik di ubun-ubun. Talia, kau sudah membuat panik semua orang di rumah. Dat Devan yang baru datang bersama Liam ikut-ikutan memarahi Talita. Dat, ini Talita, bukan Talia. Talita ganti menghampiri sang Dat. Berharap Dat Devan akan mengenali Talita dan percaya kalau ini memanglah Talita. Kak Talita rambutnya panjang sepunggung, dan saat ini masih berada di Paris. Kenapa Kak Talia harus berbohong dan mengaku-ngaku sebagai Kak Talita? Cecar Liam yang ikut-ikutan menuduh Talita sebagai Talia. Aku baru memotong rambutku kemarin, jadi wajar kalau rambutku jadi pendek, sahut Talita yang sudah mulai hilang kesabaran. Karena semua orang menyudutkannya dan melimpahkan semua kesalahan yang seharusnya ditanggung oleh Talia kepadanya. Sudah cukup, Mom sudah bicara pada Talita kemarin. Dan Talita mengatakan kalau dia tidak bisa pulang pekan ini. Jadi berhentilah mengarang indah, Talia, gertak Mom Bele yang kembali mendelik pada Talita. Baiklah, kebodohan Talita yang berikutnya adalah tidak memberitahu satupun anggota keluarganya kalau ia pulang hari ini. Tadinya Talita hanya ingin memberi kejutan, tapi lihatlah sekarang. Semuanya berubah menjadi malapetaka karena Talia yang kabur tak tahu rimbanya. Ada apa sebenarnya dengan saudara kembar Talita itu?
Kabur karena tidak mau bertunangan dengan Zain. Kenapa tidak bicara jujur saja kalau memang Talita tidak mau menikah dengan Zain? Kenapa harus kabur seperti bocah begini? Apa aku dan Talia begitu mirip? Hingga tidak ada satupun di antara kalian yang bisa membedakan mana Talia dan mana Talita. Raut wajah Talita sudah berubah sendu dan memelas. Dat, apa Dat juga tidak bisa membedakan kami berdua? Talita sudah menghampiri Dat Devan, yang kini masih bersedekap dan menatap marah kepadanya. Sudah cukup sandiwaramu, Talia, jawab Dat Devan tegas. Liam, telepon Talita dan kita buktikan kalau gadis itu masih berada di Paris sekarang. Titah membelai pada Liam yang langsung menghubungi nomor Talita melalui ponselnya. Nomornya tidak aktif, Mom, jawab Liam setelah mencoba menghubungi Talita. Ponsel Talita dan semua surat serta identitas diri Talita dijamret orang di bandara, Mom. Itulah mengapa Liam tidak bisa menghubungi Talita. Jelas Talita menatap bergantian pada semua orang yang ada di ruangan tersebut. Talita menghubungimu dan menceritakan semua kronologinya kepadamu. Pertanyaan Mom Bele sontak membuat Talita ingin menjambak-jambak rambutnya sendiri. Ya, sepertinya semua orang di dunia ini percayanya. Kalau Talita yang sekarang berdiri di ruangan ini adalah Talia, meskipun Talita menjelaskan pada mereka semua sampai berbusa-busa. Talita yakin kalau tak akan ada yang percaya, karena Talita juga tak punya bukti apa-apa. Untuk membuktikan kalau dirinya memang Talita dan bukan Talia, semua tas yang berisi ponsel, paspor, dan semua surat penting lain sudah raib di jambret pria sialan di bandara tadi. Hanya Talia yang bisa menolong Talita sekarang. Entah di mana gadis itu berada. Talita benar-benar akan mengomelinya berjam-jam jika gadis itu pulang ke rumah. Tadi kau mau kemana sebenarnya, Talia? Tanya Zain dengan nada yang lembut. Tidak seperti orang-orang di ruangan ini yang masih menatap marah ke arah Talita. Zain bahkan membimbing Talita agar duduk di sofa, dan meminta pelayan mengambilkan minuman untuk Talita. Pria yang baik dan perhatian, meskipun saat marah begitu menyeramkan. Talita menggeleng pasrah. Karena merasa bingung harus mengarang cerita bagaimana pada semua orang di ruangan ini. Talita rasa, di detik dan menit selanjutnya, Talita akan menggantikan peran Talia yang hilang tak tahu rimbanya. Tapi yang saat ini ingin Talita lakukan adalah menangis. Talita ingin menangis sekarang, karena tidak ada satupun orang yang percaya kepadanya. Talita ingin menangisi kebodohannya yang tak mengabari siapapun tentang kepulangannya. Maafkan, aku, cicit Talita yang wajahnya sudah bersimbah air mata. Om, Tante, tolong berhenti memarahi Talia. Pinta Zain menatap bergantian ke arah Mom Bele dan Dat Devan. Talia sudah minta maaf dan mengakui kesalahannya. Imbuh Zain lagi yang kini sudah meraup Talita ke dalam pelukannya. Gadis itu masih menangis sesenggukan di pelukan Zain. Mom Bele menarik nafas panjang berulang kali. Sebelum ikut duduk di samping Talita dan Zain. Maaf kalau Mom sedikit keras kepadamu, Talia. Mom Bele mengusap kepala Talita yang masih saja menangis tergugu.
Mom hanya khawatir kepadamu. Dan sedikit kecewa karena kamu berbohong pada kami semua. Tutur Mom Bele lagi yang kini sudah menggantikan Zain untuk memeluk Talita. Dad, Devan dan Liam juga sudah ikut duduk di sofa. Dan emosi semua orang di ruangan tersebut sepertinya sudah mereda. Talita menyesap perlahan air minum yang disodorkan oleh Zain. Gadis itu masih sedikit sesenggukan dan masih berusaha menguasai diri. Apa kau merasa tertekan dengan pertunangan kita? Tanya Zain dengan nada lembut dan tak ada sedikit pun nada menghakimi di sana. Talita menggeleng dengan cepat. Meskipun Talita tak tahu pasti apa alasan Talia kabur dari acara pertunangannya dengan Zain. Tapi mungkin untuk yang satu ini Talita akan memaparkan alasan yang sekiranya masuk akal saja. Talita akan menyelamatkan Talia dari kemurkaan semua orang. Dan semoga Talia tahu berterima kasih setelah ini. Aku hanya ingin berlibur dan menyegarkan pikiran. Jawab Talita terbata-bata. Zain terlihat menghela nafas sebelum tersenyum pada Talita. Aku sudah merencanakan liburan untuk kita setelah pertunangan nanti, sayang. Maaf kalau akhir-akhir ini aku sibuk dengan pekerjaanku, dan kurang memperhatikanmu. Sambung Zain lagi merasa bersalah. Liburan apa, Zain? Kau dan Talia baru akan bertunangan dan belum resmi menjadi suami istri. Om tidak akan mengizinkan jika kalian berlibur hanya berdua. Cecar Dad Devan menatap tajam ke arah Zain. Liburan bersama Papa, Mama, dan juga Audrey, Om. Jadi Om Devan tak perlu khawatir. Tutur Zain menjelaskan. Zain akan menjaga Talia dan tidak akan macam-macam sebelum kami resmi menikah, Om. Sambung Zain lagi seolah sedang berjanji pada Dad Devan. Tante percaya padamu, Zain. Ucap Mom Bele seraya bangkit dari duduknya dan menepuk punggung Zain. Mom Bele ganti duduk di samping Dad Devan sekarang. Jadi kalian tetap akan bertunangan hari Minggu besok. Dan Talia. Mom Bele menjeda kalimatnya. Dan Talita mau tak mau terpaksa menatap ke arah Mom Bele. Kau tidak boleh pergi kemana-mana sampai hari Minggu. Kau hanya boleh pergi bersama Mom, Dad, atau Zain. Sambung Mom Bele yang hanya disambut Talita dengan sebuah anggukan patuh. Memang Talita akan kemana? Talita sudah lama tidak pulang dan Talita sudah lupa-lupa ingat. Dengan semua tempat yang ada di kota ini. Bisa-bisa Talita tersesat nanti jika kelayapan sendiri. Talita sedikit salah tingkah saat salah menyebut nama. Talia boleh istirahat sekarang, Mom. Talia lelah. Ulang Talita sedikit mengkoreksi kalimatnya, terutama di bagian penyebutan nama. Talia, Talia, Talia. Biasakan lidahmu itu, Talita. Kau adalah Talia sampai saudara kembarmu yang menyebalkan itu pulang. Dan mengakhiri semua kekeliruan ini. Istirahatlah, jawab Mom Bele seraya mengangguk. Ayo aku antar ke kamar, ujar Zain yang sudah membimbing Talita untuk bangkit berdiri. Ya ampun, calon tunangan Talia ini perhatian sekali. Sikap dan tutur bicaranya juga selalu lembut. Talita jadi ingat pada Daniel. Dan sekarang Talita merindukan kekasihnya itu. Zain dan Talita berjalan beriringan menaiki tangga. Keduanya langsung menuju ke dalam kamar Talia.
yang bersebelahan dengan kamar Anne yang kini kosong. Talita sebenarnya punya kamar sendiri di rumah besar ini dan bersebelahan dengan kamar Liam. Namun sudah bisa dipastikan kalau Talita tidak akan bisa menempati kamarnya. Dan terpaksa tidur di kamar Talia. Zain, aku punya permintaan sebelum kita bertunangan. Maukan kau mengabulkannya? Pinta Talita seraya menatap manik mata Hazel milik Zain. Indah sekali manik mata pria ini. Ya, kau ingin apa? Tanya Zain yang kini sudah bersimpu di hadapan Talita yang duduk di atas ranjang. Bisakah kau berhenti memanggil namaku mulai sekarang, dan menggantinya dengan panggilan sayang saja? Pinta Talita sedikit ragu. Permintaan yang aneh memang. Tapi Talita hanya merasa risih saat Zain memanggilnya dengan nama Talia. Sementara ia adalah Talita dan bukan Talia. Lebih baik jika Zain memanggilnya sayang saja, meskipun sedikit membuat baper. Tentu saja, sayang, aku akan membiasakan diri dan kau bisa menegurku jika aku hilaf. Jawab Zain seraya mencolek hidung Talita. Perasaanku saja, atau kau memang terlihat semakin cantik dan sedikit berbeda? Zain ganti mengecup kedua tangan Talita dengan mesra. Tentu saja terlihat berbeda. Kemarin-kemarin yang kau lihat adalah Talia, dan hari ini yang kau lihat adalah Talita. Kami dua gadis yang berbeda, meskipun wajah kami serupa dan sulit dibedakan. Talita hanya bergumam dalam hati. Besok siang aku jemput, ya. Audrey rencananya akan pulang dan Mama ingin kau ikut makan siang di rumah. Pesan Zain sebelum beranjak keluar dari kamar. Audrey, Talita mengernyitkan kedua alisnya. Audrey adikku, kalian belum pernah bertemu. Karena selama ini Audrey tinggal di luar kota bersama suaminya. Tutur Zain menjelaskan pada Talita. Tapi besok rencananya Audrey akan datang dan menginap hingga hari pertunangan kita. Imbuh Zain lagi. Pria itu mengusap wajah Talita dengan lembut. Sebaiknya kau segera istirahat, agar besok segar lagi. Talita hanya mengangguk karena mendadak wajahnya yang baru saja diusap oleh Zain terasa panas. Mungkinkah wajah Talita sedang merona merah sekarang? Zain sudah sampai di ambang pintu saat pria itu kembali berbalik. Ponselmu di mana? Kenapa mati sejak kemarin? Tanya Zain yang sontak membuat Talita gelagapan. Aku lupa taruh, Zain. Jawab Talita sedikit tergagap. Baiklah, aku akan membelikan yang baru dan nanti kuantar ke sini. Ucap Zain sedikit bergumam. Zain, tidak. Protes dari Talita sepertinya tidak digubris oleh Zain. Karena pria itu langsung keluar dan menutup pintu kamar Talia. Dasar orang kaya. Di lereng gunung, sudah siap? Tanya Daniel pada Talia yang sudah mengenakan helm di kepalanya. Kita akan kemana? Tanya Talia merasa penasaran. Melihat air terjun, kau akan menyukainya nanti. Jawab Daniel seraya tersenyum. Ayo naik. Ajak Daniel selanjutnya. Talia mengangguk dan segera naik ke atas motor Daniel. Pegangan. Daniel meraih tangan Talia untuk ia lingkarkan di pinggang. Talia hanya menurut dan tak protes sedikit pun.
Daniel segera melajukan motornya menyusuri jalan berkelok dengan pemandangan di kanan kiri. Talia tak berhenti berdecak kagum melihat pemandangan yang ia lalui. Pasti menyenangkan jika bisa melihat pemandangan seperti ini setiap hari. Setelah menempuh perjalanan selama 30 menit, Daniel dan Talia akhirnya tiba di sebuah objek wisata air terjun yang bisa dibilang masih sepi. Mungkin karena ini bukan akhir pekan dan bukan hari libur. Atau mungkin belum banyak yang tahu pemandangan indah ini. Ayo turun, ajak Daniel pada Talia. Pemandangannya bagus, Daniel, kamu sering kesini? Tanya Talia yang masih mengedarkan pandangannya ke sekeliling objek wisata tersebut. Hanya saat pulang menemui ibu saja, jawab Daniel seraya tersenyum. Kau sudah lama bekerja bersama Kyle? Tanya Talia membuka obrolan. Baru sekitar 6 bulan aku bekerja di Arthur Company, tapi aku sudah bersahabat dengan Kyle sejak lama. Dia sudah seperti saudara bagiku, tutur Daniel sedikit menerawang. Tapi ngomong-ngomong, kau kenal Kyle? Tanya Daniel merasa penasaran. Ya, dulu kami teman SMA, jawab Talia cepat. Tunggu, aku dan kau satu SMA, dan seingatku, aku tidak satu SMA dengan Kyle. Daniel menghentikan langkahnya dan menatap bingung ke arah Talia. Mati kau Talia. Daniel teman SMA Talita ternyata. Maksudku adikku dan adiknya Kyle yang satu SMA. Dan adiknya Kyle sering main ke rumahku, jadi Kyle sering menjemput adiknya ke rumah. Jadilah kami sering bertemu. Tukas Talia mengkoreksi kalimatnya dengan tergagap. Siapa nama adiknya Kyle? Talia terlihat mengingat-ingat sebuah nama. Sean, sahut Daniel cepat. Nah itu, Sean dan Anne yang satu SMA. Timpal Talia seraya tertawa kaku. Kau belum cerita banyak tentang keluargamu. Jadi, kau berapa bersaudara? Tanya Daniel menyelidik. Kita teman SMA dan kau belum tahu tentang keluargaku. Tanya Talia bingung. Sebenarnya sampai di mana Talita dan Daniel saling mengenal? Kenapa pasangan kekasih ini tidak saling mengenal? Dan menyembunyikan identitas masing-masing. Aneh sekali. Kita tidak pernah berbicara saat SMA, kita beda kelas dan jarang bertemu. Jadi wajar jika aku tidak tahu banyak tentang dirimu. Kau juga jarang bercerita tentang keluargamu. Terang Daniel seraya mengendikkan bahu. Ya ampun, Talita, gadis macam apa kau sebenarnya? Kau tidak pernah menceritakan tentang keluargamu, dan tentang saudari kembarmu pada pria yang kau cintai. Kami 4 bersaudara, jawab Talia akhirnya menjawab pertanyaan Daniel yang pertama tadi. Kau anak sulung, tebak Daniel menerka-nerka. Adikku hanya 2, jelas Talia lagi. Kau anak nomor 2, tebak Daniel cepat. Kali ini Talia hanya tersenyum tanpa mengangguk apalagi menggeleng. Dad bahkan tak pernah cerita. Siapa sebenarnya yang lahir terlebih dahulu? Talia dan Talita. Jadi Talia juga tidak tahu apa dia kakaknya Talita, atau Talita yang kakaknya Talia. Membingungkan. Hei, Daniel.
Panggil Talia yang kini sudah menghentikan langkahnya. Apa? Ada apa? Daniel ikut berhenti dan menatap pada Talia. Apa kau tahu, kalau aku punya saudara kembar? Talia tidak tahu apa dia sedang bertanya pada Daniel atau memberitahu Daniel sebuah fakta. Kau tidak pernah memberitahuku kalau kau punya saudara kembar. Daniel mengernyitkan kedua alisnya. Ya ampun, apa Talita memang seintrovert itu? Hingga ia tak memberitahukan tentang keluarganya pada pria yang ia cintai. Ada apa denganmu, Talita? Tapi jika kau benar-benar memiliki saudara kembar, bukankah itu hal yang menarik? Aku sungguh tidak sabar untuk segera bertemu dengan keluarga besarmu, ucap Daniel yang terlihat antusias. Talia masih tersenyum kaku. Siapa nama saudara kembarmu? Tanya Daniel yang sudah melingkarkan lengannya di pundak Talia. Talia. Jawab Talia cepat. Tak terasa, Daniel dan Talia sudah tiba di dekat air terjun. Apa Talia juga secantik dirimu? Tapi aku pasti akan langsung bisa membedakan kalian berdua jika aku bertemu saudara kembarmu. Daniel berucap dengan penuh percaya diri. Dan aku yakin kau lebih cantik dari Talia. Imbu Daniel lagi yang sudah merdengkuh kedua pundak Talia. Dan menyatukan dahinya dengan dahi Talia. Aku Talia. Talia hanya mampu berteriak dalam hati. Karena kini jantung Talia terasa berdetak dengan sangat cepat. Talia menatap ke arah wajah Daniel yang jaraknya begitu dekat dengan wajahnya. Ya ampun, perasaan macam apa ini? Talia masih bergelut dengan pertanyaan di dalam hatinya dan jantungnya, yang serasa ingin lepas dari rongga, saat tiba-tiba Talia merasakan tubuhnya didorong oleh Daniel. Lalu melayang dari pijakan dan Talia gelagapan dan segera berenang di dalam air di bawah air terjun. Sedangkan Daniel terlihat tertawa terbahak-bahak. Pria itu sudah ikut mencebur dan berenang ke dalam sungai atau kolam, atau apapun namanya itu. Bagaimana rasanya? Segar bukan? Tanya Daniel yang masih saja tergelak. Kau gila, Daniel, aku tidak membawa baju ganti, dan sekarang bajuku basah kuyup. Gerutu Talia sambil menahan air sungai yang dingin dan terasa menusuk-nusuk kulitnya. Maaf, Ta. Daniel segera mendekat ke arah Talia dan mendekap tubuh Talita yang menggigil kedinginan. Kau kedinginan? Airnya dingin sekali. Kenapa kau masih saja bertanya? Sahut Talia sebal. Ayo naik. Daniel membimbing Talia untuk keluar dari air. Lepas saja. Ucap Daniel yang sudah akan membuka baju Talia yang basah kuyup. Namun secepat kilat Talia mencegah perbuatan pria itu. Jangan macam-macam, Daniel. Talia mendelik ke arah Daniel. Jaketmu yang aku suruh lepas. Tukas Daniel mengkoreksi kalimat yang sebelumnya. Bajumu akan lebih cepat kering jika kau melepas jaketmu. Imbu Daniel lagi yang sudah membantu Talia membuka jaketnya. Kali ini Talia tidak protes. Apa kau selalu usil begitu? Tanya Talia yang sekarang menggosok-gosokkan kedua tangannya. Demi mengusir rasa dingin dalam tubuhnya.
Hanya padamu, aku usil. Keke Daniel setaya mendekap tubuh Talita agar gadus itu sedikit hangat. Kau ingat saat kita video call, aku juga sering mengerjaimu. Jadi, bukankah seharusnya kau paham dengan sifat usilku ini? Sambung Daniel lagi yang kembali terkekeh. Bagaimana aku akan paham? Aku saja baru mengenalmu kemarin. Talia hanya menggerutu dalam hati. Oh, ya, aku sudah memesankan tiket untukmu. Kita akan berangkat ke Bali sore ini. Ucap Daniel lagi yang sontak membuat Talia terkejut tak percaya. Apa? Tapi aku tidak menerima penolakan. Kita akan berlibur berdua ke Bali. Ucap Daniel yang sudah membungkam bibir Talia dengan tangannya. Tidak, aku tidak bisa. Daniel, aku harus pulang. Aku yang akan minta izin ke datmu. Potong Daniel cepat. Bersambung.